Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita masuk ke perkembangan moral ya. Perkembangan moral ini tidak hanya tahapan tertentu saja atau perkembangan dewasa saja, namun bisa nanti kita bahas dari perkembangan awal. Jadi moral development ini bukan hanya untuk perkembangan dewasa saja, begitu. Artinya semua tahapan akan kita bahas pada satu sesi ini, namun hanya fokus terkait perkembangan moral. Gitu ya. Oke, outline. Jadi di sini nanti kita akan bahas menurut beberapa teori ya. Teorinya Piaget, Kohlberg, Carol Gilligan. Di sini juga perlu Anda tahu bahwa di sini ada kata-kata penalaran ya. Kalau penalaran itu nanti lebih tepat kognitif atau afeksi. Kalau penalaran. Kalau penalaran ini ya betul. Ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman menjawab itu ternyata saya tidak tahu yang menjawab siapa ya. Oh, karena videonya tidak saya tampilkan ya. Jadi teman-teman jangan merasa malu kalau menjawab itu saya nggak akan hafal juga, nanti takutnya ada yang dia takut dihafalin dosennya dan sebagainya, tidak ya. Nggak masalah kalau aktif aja nggak masalahnya. Oke, kognitif betul ya. Kalau perilaku itu jelas apa? Psikomotorik ya. Psikomotorik itu ada motor yang bergerak, biasanya organ-organ kaki, tangan terwujud dalam bentuk perilaku. Kalau perasaan tadi apa? Selain kognitif apa satunya? Afeksi. Ya, betul, afeksi ya. Oke, catatan Anda juga sudah siap ya meskipun nanti ini saya recording. Oke, apa sih perkembangan moral? Perkembangan moral adalah ya, adanya suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan atas pikiran, perasaan dan perilaku yang dikaitkan dengan sesuatu hal. Apa itu? Standar benar atau salah ya. Benar atau salah berarti terkait dengan moral. Moral adalah benar atau salah ya. Bukan pilihan ganda tapi BS ya. Kalau soal itu benar atau salah. Oke, dimensi perkembangan moral terdiri dari dua dimensi, intra dan inter ya. Kalau intra ini di dalam diri, dalam ya, intra. Kalau inter ini di luar ya, di luar diri. Jadi di luar diri berarti sesama individu. Aturan nilai dasar dari penilaian diri dari seseorang. Jadi penilaiannya dari seseorang tersebut, penilaian diri ya, penilaian diri. Itu dikatakan intra. Dimensi ini mengatur atau mengarahkan aktivitas orang tersebut saat dia tidak terlibat dalam interaksi sosial. Ya. Saat dia tidak terlibat dalam interaksi sosial. Misalkan bagaimana? Misalkan saat tidak ada orang ya, tidak ada orang, misalkan puasa gitu ya. Puasa tidak ada orang kan ya, tidak terlibat dengan orang lain. Dia akan makan atau tetap melanjutkan berpuasa. Saat puasa dia akan makan atau tidak gitu ya. Makan atau tidak makan. Karena tidak ada orang saat puasa gitu ya. Contohnya karena kata kuncinya adalah tidak terlibat dalam interaksi sosial, itu intra. Jadi ke dalam diri aja gitu, nggak ada orang lainnya. Nah, kalau yang intrapersonal, titik perhatiannya pada apa yang seharusnya dilakukan orang saat mereka berinteraksi. Nah, ini kata kuncinya. Berarti kalau inter itu ada di luar, dia sudah berhubungan dengan di luar diri ya. Dimensi ini mengatur interaksi sosial. Misalkan ketika rapat ya, diskusi kelompok, bagaimana sih yang baik gitu ya, diskusi terkait dengan berpendapat misalkan ya, menyanggah dan sebagainya. Karena di situ ada lawannya ya. Ada lawan bicaranya. Di sini ada lawan. Kalau di sini dengan diri sendiri gitu ya. Lebih sulit yang mana kira-kira teman-teman? Intra atau inter kenyataannya? Inter. Iya. Inter, benar. Intra yang lebih sulit ya. Kalau saya selama hidup ini.
ketika nggak ada orang lain melihat saat malam hari itu kan dikatakan dalam Islam seperti itu ya. Dosa adalah kegiatan yang dia itu malu dilakukan ketika orang lain itu bisa melihat ya. Berarti yang lebih sulit itu yang intra sebetulnya ya Mbak ya. Karena kalau maksiat orang lain bisa melihat, kita akan menyembunyikan. Nah, menyembunyikan itu kan yang lebih sulit adalah yang ketika dia tidak ada orang sama sekali. Apakah kita tetap berperilaku sesuai dengan aturan? Ya, yang intra itu sebetulnya yang lebih sulit. Sepakat ya teman-teman ya? Misalkan kalau udah malam hari, kalau udah nggak ada orang dan sebagainya, tindakan apa sih yang kita lakukan yang sebetulnya kita ingin sembunyikan? Nah, dari orang lain yang sebetulnya kita ingin sembunyikan dari orang lain. Nah, itulah perbuatan maksiat gitu ya. Dan karena nggak mungkin kalau dikatakan maksiat itu kita mau terang-terangan begitu ya dan sebagainya. Nah, itu intra yang lebih sulit ya. Ketika tidak ada orang lain, ketika tidak ada interaksi dengan orang lain gitu ya. Oke, lanjut. Aspek fikir ya. Jadi aspek perkembangan moral karena memang masih umum ya perkembangan, jelas kita ada 3 aspek dasar ya. Kognitif, afeksi, psikomotorik ya. Kognitif itu pikiran, afeksi itu perasaan, perilaku itu psikomotorik ya. Aspek fikir atau bahasa Inggrisnya ini moral thinking atau bahasa Indonesia penalaran moral, penalaran kan di otak gitu ya, kognitif. Itu merupakan bagian dari perkembangan moral yang menjelaskan bagaimana remaja melakukan penalaran atau berpikir tentang satu aturan yang ditetapkan untuk perilaku benar. Ya, kata kuncinya ada aturannya sesuai caranya dengan berpikir. Kata kuncinya itu ya. Oke, lanjut. Kalau perasaan, kata kuncinya perasaan yang muncul pada saat remaja dilakukan pada masalah-masalah yang terkait dengan nilai benar atau salah. Oke, di sini sebetulnya bukan remaja ya, ini saya coret ya. Dan Anda hapus ini harusnya pada individu ya. Karena ini masih teori umum. Lalu perilaku itu terkait bagaimana individu itu berperilaku gitu ya, benar atau salah terkait sesuatu situasi. Situasi itu kan ada stresor, ada stimulus ya, situasi apapun gitu. Oke, paham ya? Jadi dimensi umumnya ya kognitif, afeksi dan psikomotor. Bagaimana kita bahas ya satu persatu, misalkan di sini ada terkait dengan head moral knowing. Head itu kan di kepala ya. Head itu di kepala, know the good. Know itu tahu hal yang baik ya. Caranya bagaimana? Dengan cara mengajarkan positif, nilai-nilai positif yang utama, memberikan penghargaan terhadap hal-hal perilaku positif dan mengajarkan keterampilan untuk alasan-alasan. Misalkan alasannya kenapa sih kita tuh harus berbuat baik pada orang. Itu kan kalau kita tahu alasannya kenapa pentingnya itu insya Allah kita akan lebih mudah. Contoh, kenapa sih Anda harus menjaga pola makan yang sehat dari sekarang gitu ya. Nanti Anda akan tahu bahwa kalau pola makan tidak dijaga dari sekarang, Anda bisa kena kista bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki nanti sel spermanya akan menjadi tidak baik ya dan sebagainya. Nanti harapan ke depannya bagaimana dampaknya? Dampaknya terkait dengan ketika kita tahu dampak-dampaknya, reasoning-reasoningnya begitu ya, kita akan lebih mudah. Jadi otaknya ini kita harus tahu dulu informasinya ya. Ya kan? Terkadang kita tuh nggak ngerti, kita tuh males melakukan sesuatu karena sebetulnya hanya belum paham saja reason di baliknya itu gitu ya. Misalkan kita ke dokter, disuruh istirahat. Mas, Mbak, nanti istirahat ya sampai rumah. Kita nggak ngerti kenapa sih harus istirahat. Kalau kita tahu kenapa kita harus istirahat, kita pasti akan lebih suka untuk melakukan. Sebelum kita do the good, kita harus know the good dulu, harus paham alasan-alasannya. Misalkan tadi contohnya harus istirahat karena kalau obatnya diminum ternyata dia akan kalau istirahat dia akan memberikan energi yang fokus pada pembentukan generasi selnya. Kalau Anda tetap bekerja, nanti dia enggak energinya menjadi terbagi, jadi lama sembuhnya. Nah, sayangnya kan terkadang kalau kita periksa itu dokter tidak memberikan reasoning-nya yang gamblang begitu ya karena banyak pasien dan keterbatasan waktu. Sehingga
yang idealnya memang individu tuh harus paham gitu ya, reason atau alasan-alasan dibalik kenapa kita harus melakukan sesuatu hal ya. Melakukannya itu kenapa tuh kita harus paham dulu gitu ya. Ini prinsip dasar sebetulnya dalam pembentukan perilaku. Prinsip dasar banget ya dalam pembentukan perilaku dalam behavior modification, kalau ada bukunya itu tebel ya, tuh salah satunya konsep dasarnya. Lalu yang kedua, setelah kita tahu, individu tahu, bagaimana? Apakah berperilaku dulu atau senang dulu? Pertanyaan saya setelah hijau ini ke biru dulu atau ke merah dulu? Setelah tahu. Merah dulu. Ya, betul ya. Setelah kita tahu, kita akan ke merah dulu nih. Kita akan loving dulu gitu ya. Ya, sama seperti Anda. Kalau ada lawan jenis kita tahu namanya ya, oh dia kuliah di mana, angkatan berapa. Oh, habis itu ada perasaan, habis itu baru berperilaku PDKT. Jangan kebalik gitu ya, kita PDKT tapi nggak tahu, dan ini kan prinsip dasar. Ya, love the good dulu. Jadi setelah kita tahu, kita akan mencintai terhadap hal yang kita telah terima informasi tersebut ya. Caranya bagaimana di promote human, dipromosikan, ditingkatkan ya. Terkait dengan nilai-nilainya itu harus kita viralkan begitu ya, nilai-nilai positif. Encourage positive role models, kita harus mendorong terjadinya model atau orang-orang figur-figur ya. Kalau di selebgram itu siapa sih yang kira-kira suka charity? Oh si Baim gitu ya. Si Baim Wong diciptakan nih di cloning. Baim Wongnya itu di cloning di banyak selebgram misalkan supaya influencer sosial influencernya supaya lebih banyak misalkan ya. Lalu develop perspective taking. Jadi dengan cara ya perspektif takingnya ini kita kembangkan. Perspektif taking seakan-akan masuk know the good, tapi perspektif takingnya ini di sini lebih khusus empati. Kalau empati itu sudah apa ya, kalau empati itu sudah terkait dengan hati gitu ya, udah perasaan. Ya. Contoh kecilnya kenapa sih ada Palestina ya, ada isu-isu Palestina, ada mahasiswa yang biasa aja, ada yang nggak tahu nggak mau ikut-ikut ya, atau Masya Allah aku harus berbuat apa dan sebagainya. Itu karena pengetahuannya yang berbeda ya. Pengetahuan berbeda akan memunculkan sikap empati yang berbeda. Sebetulnya hanya kurang informasi kenapa kita harus membela dan sebagainya. Misalkan kasusnya Palestina ya. Lalu setelah kita paham, love, knowing dan loving, kita akan doing, kita akan melakukan gitu ya. Kita akan melakukan dengan promote positive habit, sudah berbentuk perilaku ya. Perilakunya ini ditingkatkan, bekerja secara kerjasama dan mendorong service to others ya. Service to other itu susah banget ya teman-teman. Kita kan punya ego ya, punya ego. Ego kita, ini kan diri kita, lalu ada ego orang lain kan. Kalau kita bisa sampai service to others, artinya ego kita itu harus melebur untuk bisa membantu ego orang lain. Itu kan susah berarti. Artinya ego kita tuh harus disesuaikan. Biasanya orang-orang yang service to others-nya tinggi, relawan-relawan, volunteer gitu ya. Biasanya sih egonya itu bukan yang nggak punya ego, tapi egonya bisa sangat disesuaikan gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman, bekerja sosial itu ya bisa jadi dia makannya nggak seberapa, tapi kalau ada sumbangan dia arahkan dulu ke yang membutuhkan. Itu kan egonya Masya Allah gitu ya. Jadi sebetulnya pekerja psikolog itu termasuk yang service to others-nya harusnya tinggi ya. Should be itu tinggi ya, service to other. Artinya kita bisa melatih diri kita supaya tadi melatih perkembangan moral kita, egonya kalau bisa mudah disesuaikan, bukan harus diturunkan ya, tapi sesuaikan. Menyesuaikan kapan kita agak belok kanan, belok kiri, turun, naik dikit dan sebagainya itu bisa sama lah kalau kalian tuh mau masang apa tuh charger ya, charger HP kok nggak sesuai, kok susah. Nah, itu berarti egonya belum sesuai atau adjustment ya, dalam bahasa psikologi itu teorinya adjustment, menyesuaikannya susah. Tapi kalau kita punya charger tapi dia kok bisa ke semua HP gitu ya, itu enak banget kalau ada charger dia bisa menyesuaikannya, oh ini bisa semua nih gitu ya. Nah, berarti itu enak sama orang itu dia akan mudah adjustment-nya. Ketika dia mudah menyesuaikan biasanya akan mudah ke orang lain relasinya gitu ya, karena dia bukan yang ngalahan juga ya, bukan ngalahan juga tapi menyesuaikan, teorinya itu menyesuaikan ya, begitu. Oke, penalaran moral ya, kita ke pertama dulu ya, ini yang pertama terkait dengan kognitif ya. Kognitif.
Oke, teman-teman harus ingat teorinya adalah Piaget ya, terkait dengan penalaran. Di sini ada heteronomous morality. Di sini ada beberapa, ada heteronomous, ada autonomous ya. Jadi di sini juga sudah ada rangkumannya bahkan ya. Jadi sudah enak. Tapi kita ke bahas satu-satu dulu ya. Piaget itu apa teman-teman? Penalaran. Berarti Piaget itu kognitifnya moral ya. Kognitifnya sih moral. Kognitif. Heteronomous. Heteronomous itu perkembangannya 2 sampai 7 tahun. Perilaku dinilai benar atau baik itu dilihat dari akibat ya, akibat yang ditimbulkan. Tidak mempertimbangkan niat. Itu ketika anaknya masih prasekolah ya. Ini diingat-ingatnya prasekolah itu heteronomous, batasnya adalah prasekolah. Prasekolah itu berarti belum SD kan? Berarti belum SD, belum SD. Contohnya ya, memecahkan gelas 1 dengan sengaja, niatnya ya, niatnya itu sengaja. Dan memecahkan gelas 12 karena nggak sengaja, ternyata menurut anak heteronomous morality, yang paling baik adalah yang memecahkan 1 meskipun sengaja. Bisa dipahami? Karena akibatnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang 12 atau yang 1 gelas pecah? Akibatnya. 12, Bu. Iya. 12, Ibu. Ini kan akibatnya 1 atau 12 ya. Kalau tidak mempertimbangkan ini sengaja atau tidak ini ya. Dianalisisnya kan begitu, sengaja atau tidak. Ternyata menurut heteronomos niatnya itu tidak peduli dia itu sengaja atau tidak itu dicoret. Dia tidak mempertimbangkan niat kok ya. Yang difokuskan adalah anak-anak heteronomos morality adalah akibat. Akibatnya oh ternyata kok banyak 12. Sengaja atau tidak itu dia tidak mau tahu ya. Dia nggak mau tahu. Bukannya nggak mau tahu ya, tetapi kognitifnya itu belum nyampe ke situ gitu ya. Sambungan mielinnya itu tidak bisa memprediksi dengan tepat gitu ya. Sehingga penalaran moral ini sebetulnya akibat dampak dari perkembangan kognitif dari si anak tersebut di usia tersebut di 2 sampai 7 tahun gitu ya. Seperti itu ya. Jadi akibat gitu ya, akibat. Jadi memang jangan sampai di usia kita ya, di usia Anda, saya juga kita hanya fokus ke akibat gitu. Misalkan nih banyak nih kasus-kasus ya parenting masa kini gitu ya, terkadang kita tuh terlalu menyalahkan anak baretin mobil gitu ya, tapi dia nggak sengaja karena akal pikiran anak itu adalah bermain ya. Karena akibatnya mobil jadi baret gitu ya, itu dimarahin. Nah, bisa jadi nah kasus-kasus seperti itu kan seharusnya tidak terjadi, seharusnya idealnya, namun berarti masih ada kasus di lapangan di usia-usia dewasa, bukan di usia heteronomos, tapi masih hanya fokus pada akibat. Dewasa tersebut, orang tua tersebut tidak mempertimbangkan niat. Bahkan anak kecil itu nggak ada sih yang namanya niat menyelakakan orang tuh nggak ada. Dia sedang eksplorasi, ya, dia sedang melatih akal pikirannya untuk menyambungkan sebab akibat. Oh kalau saya bermain ini akibatnya ini, dia sedang banyak menanamkan informasi ke dalam saraf otaknya gitu ya. Nah, namun kan banyak kasus juga. Oke, tapi kita percaya kita lagi belajar idealnya ya. Kita belum belajar kasus-kasusnya, kita belajar idealnya dulu. Lalu mempercayai konsep immanent justice. Ini apa? Konsep yang menekankan bahwa apa ini immanent justice? Seseorang melanggar aturan maka ia harus segera dihukum ya. Melanggar aturan. Jadi saklek banget gitu ya. Pokoknya kalau melanggar aturan harus dihukum, tidak melihat konteksnya. Anak seusia heteronomos tidak memperdulikan konteksnya. Apakah dia sedang seperti apa, apakah memang sedang seperti apa. Bahkan di dalam Islam kalau dia lupa itu kan tergugurkan ya aturan-aturan syariatnya. Namun di usia 2 sampai 7 tahun masih sangat taat aturan gitu ya. Dia begitu melanggar aturan harus segera dihukum. Oke, penalaran moral yang kedua, ini yang kedua ya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Sebelum autonomous? Heteronomos. Oke, saya tulis di sini ya, biar nyangkut lagi. Yang pertama adalah heteronomos. Heteronomos itu yang pertama tadi, usia 2 sampai 7. Ini 10 tahun ke atas yang autonomos ya. Autonomos yang 10 tahun ke atas memiliki pemahaman bahwa aturan dan sistem hukum itu buatan manusia. Buatan manusia ya. Jadi ketika anak usia 10 tahun ke atas tahu buatan manusia itu bisa rusak ya, bisa gagal, bisa dibuat ulang.
bisa gagal, bisa rusak ya, sehingga anak individu di usia ini paham bahwa aturan itu bisa disesuaikan, bisa dibuat, bisa disetujui, bisa konsensus, bisa direvisi. Ya, artinya buatan manusia gitu ya kan. Dia tidak saklek gitu ya. Dasar menilai baik buruknya ternyata sudah ada pertimbangan dari niat. Yang awalnya heteronomos tadi kan belum ya. Kalau heteronomos belum, tapi autonomos sudah mempertimbangkan niat. Kalau akibat memang sudah ada sejak heteronomos gitu ya. Oke, ini perkembangannya. Ternyata tadi kan ada gap ya, ada gap itu masuknya masa transisi. Transisi itu gampangannya kaki kanannya sudah meloncat ke sini, kaki kirinya masih di sini. Jadi masih gojek-gajek gitu ya. Usia 47 tahun, tadi sudah heteronomos ya. Jadi fokusnya hanya apa tadi? Akibat, belum niat. Sedangkan yang autonomos sudah melihat niatnya dan paham bahwa aturan itu buatan manusia. Bisa saja ada aturan-aturan yang berbeda sesuai dengan konteksnya dan sebagainya, sehingga harapannya akan lebih matang di usia autonomos. Oke ya. Sekarang kita sudahi Piase. Kita masuk ke Kohlberg terkait dengan moral talk ya. Masih terkait dengan penalaran. Jadi penalaran moral sudah kita belajar 2 teori. Siapa aja penalaran moral teorinya? Penalaran moral tadi siapa aja teorinya? Piase dan Piaget. Ya, kita sudah belajar 2 tokoh ya. Yang pertama tadi Piase, lalu kita belajar Kohlberg ya. Masih membahas penalaran ya. Kita masih membahas penalaran atau kognitif ya. Jadi kognitif kita sudah belajar 2, Piase dan Kohlberg. Yang sekarang menurut Kohlberg ya. Kohlberg itu ada tahapan sequencingnya. Kohlberg mencetuskan 3 level dengan 6 tahapan. Ya. Kita akan bahas nanti leveling dan tahapannya. Diawali dengan apa? Sebetulnya Kohlberg ini ada pencetusnya dari cerita Kohlberg Moral Dilemma. Inti konsep utama dalam memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan yang terjadi dalam perkembangan di mana awalnya perilaku itu dikendalikan oleh kekuatan di luar diri, menjadi dikendalikan oleh standar prinsip internal. Internalisasi ini contohnya gini. Contohnya adalah, ini ada anak kecil ya, ini ada anak kecil usia 6 tahun. 6 tahun. Awalnya ini ada ibu yang super duper cerewet gitu ya. Cerewet itu dalam bahasa awam, namun kalau di bahasa psikologi itu bisa aja mereinforce ya, semakin dikuatkan, bisa aja diprom, istilahnya banyak ya. Kalau istilah untuk orang ibunya cerewet banget sih, kalau di psikologi banyak nih istilahnya, bisa reinforce, prom. Intinya, nak kamu harus cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Cerewet terus itu ya. Yang awalnya masih dibutuhkan eksternal berupa ibu yang cerewet, kan kondisi eksternal ya. Eksternalnya ibu yang cerewet. Lalu si anak ini tiba-tiba kok ya di usia 7 tahun itu sudah nggak perlu ini gitu ya, sudah nggak perlu ibu yang cerewet. Dia sudah paham bahwa sudah 1 tahun pandemi ini anaknya ini udah berusia 7 tahun ya, dia sudah sadar secara internal. Bisa dipahami ya, dia sudah tidak perlu lagi ibu yang cerewet, udah paham banget bahwa kalau keluar harus pakai masker, kalau masuk ke dalam cuci tangan lagi dan sebagainya, ganti baju dan sebagainya, sudah paham. Karena sudah ada proses ya ini dari usia 6 ke 7 tahun kan pandemi udah 1 tahun lebih ya, misalkan konteksnya pandemi seperti itu ya. Jadi internalisasi itu yang awalnya dari eksternal namun sudah bisa menjadi internal terhadap apa-apa yang dilakukannya ya, terhadap apa-apa yang dilakukannya gitu ya. Nah, ini cerita pencetus dari munculnya teori Kohlberg. Kita baca ya. Saya butuh bantuan membaca deh. Siapa yang mau membacakan silakan. Ngirit suara nih saya. Saya Ibu. Oke, silakan. Kasih Mbak Mas Harika. Ayo dibaca. Yang di Eropa ini kan Bu? Di Eropa, seorang wanita sedang menanti ajal karena menderita kanker berat. Ada satu obat yang menurut dokter bisa menyelamatkannya. Itu adalah suatu radium yang baru ditemukan oleh seorang ahli obat di kota itu. Biaya untuk membuat obat itu sangat mahal, karena itulah ia meminta bayaran 10 kali lipat jika ada orang yang ingin memesannya.
Si pembuat obat harus membeli dulu radium seharga 400 apa ini, Bu? Dan 400 meminta dolar, bayaran 4.000 dolar. $400 dan meminta bayaran $4.000 untuk meracik obat dalam dosis kecil. Suami wanita yang sakit itu, Hans, pergi ke setiap orang yang dikenalnya untuk meminjam uang. Namun ia hanya memperoleh $2.000, yang berarti baru setengahnya. Dia mengatakan kepada peracik obat itu bahwa istrinya sedang sekarat dan memintanya untuk menjual obat itu dengan harga lebih murah atau memberinya kelonggaran waktu untuk menyicil kekurangannya. Namun si pembuat obat berkata, "Tidak, saya sudah bekerja keras untuk menemukan obat langka ini dan saya ingin memperoleh uang darinya." Hans putus asa dan mencari obat itu untuk diberikan kepada istrinya dan mencuri obat itu untuk diberikan kepada istrinya. Bolehkah Hans mencuri obat? Why or why not? Oke, terima kasih. Nah, ini adalah dilema ya, dikatakan dilema. Mau seperti apa? Mau bolehkah mencuri ya, atau membiarkan dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dilema-dilema dari perkembangan moral yang mendasari teorinya Kohlberg. Begitu ya, ini tidak usah dijawab, tapi ini hanya menceritakan ini loh dasar dari pembentukan teorinya si Kohlberg. Gitu ya. Oke, nah si Kohlberg ini di sini ada berapa tadi 3 level 6 tahap ya, yang masing-masing misalkan pre ini 1 level ada 2 tahap, masing-masingnya itu ada 2. Konvensional juga 2, post juga 2. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, kita lihat dulu nih skemanya biar Anda nanti nggak bingung ya. Pre ada 2, kon ada 2, post ada 6. Sama-sama konvensional, kata kuncinya adalah konvensional ya. Konvensional. Satu lagi juga konvensional, namun bedanya di mana? Di pre-nya, konvensional sudah masuk konvensional dan post-nya. Masing-masing level ada berapa tahap? Ada 2 tahap masing-masingnya. Sehingga total ada 3 level dengan 6 tahap. Itu maksudnya ya. Nanti kita akan kembali ke slide berikutnya. Oke. Slide sebelumnya maksudnya ya. Oke, setelah kita mengetahui secara utuhnya, nah kita akan bahas satu persatu. Pre-conventional reasoning ya. Di sini ini tidak ada internalisasi terhadap nilai-nilai moral. Tadi Anda sudah paham ya internalisasi apa? Internalisasi adalah sesuatu kondisi di mana individu tidak perlu lagi ibu yang cerewet tadi ya, tidak perlu lagi kondisi eksternal untuk membentuk perilaku-perilaku moral atau perilaku-perilaku pada umumnya. Namun ketika kita bahas moral berarti perilakunya moral ya. Penilaian tentang moral didasarkan pada hadiah atau hukuman yang berasal dari luar dirinya. Jadi ini masih sangat tergantung pada hadiah atau hukuman, gitu ya. Level ini terbagi 2 tahap, heteronomos dan individualism. Heteronomos adalah moralitas heteronomos, individualism instrumental, purpose and exchange, fokus pada dirinya, ya individualisme itu fokus pada dirinya, instrumental purpose itu fokus pada pencarian instrumen, atau exchange ini adalah sistem barter. Gitu. Nah, kita lihat satu persatu ya, dari pembahasan tadi ada tahapan 2 tadi ya dari pre, kita bedah satu persatu. Kalau heteronomos morality itu masih fokus pada ya hukuman. Anak taat kepada orang tua karena mereka disuruh taat supaya tidak dimarahin. Kata kuncinya tidak kena marah itu ya. Ada aturannya. Pengendara motor pakai helm karena takut kena tilang. Karena menghindari sesuatu yang aversif atau yang menyakitkan ya. Pre-conventional reason kalau Anda kaitkan dengan ini kalau sudah lintas teori ya. Kalau Anda kaitkan dengan reinforcement ini sebetulnya apa sih sebetulnya? Yaitu reinforcement negatif ya. Kita berikan sesuatu yang menyakitkan dia akan menghindar sehingga menuju perilaku yang kita targetkan ya. Anda mau milih kuliah tepat waktu atau ujian terus, pasti kalian akan milih kuliah tepat waktu. Jadi akan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga target perilaku akan dikejar gitu ya, seperti itu. Ini kalau kita kaitkan. Namun ketika membahas Kohlberg ini namanya pre-conventional heteronomous morality ya. Yang kedua, individualism, instrumental purpose dan exchange ya. Individu menilai berdasarkan apa yang disukainya tapi membiarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Dia fokus kepada apa yang disukainya terhadap dirinya sendiri, tetapi nggak apa-apalah orang lain melakukan hal yang sama ya. Penilaian baik atau buruk karena hasil barter. Barter, kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik gitu ya. Nah, biasanya anak-anak ya, saya kasih permen saya tapi kamu ngasih penghapusmu ya gitu ya. Misalkan kita barter nih ya. Jadi masih berasumsi individual namun juga ada sistem exchange-nya. Instrumentalnya apa? Instrumental ini ada sesuatu yang dikejarnya gitu ya. Ada sesuatu apa nih tujuan terselubung atau tujuan apapun ya. Instrumental tuh bisa alat, bisa metode, cara. Instrumental itu lebih luas gitu ya. Begitu ya. Individualisme itu masih berfokus pada individual, masih berfokus pada dirinya sendiri ya. Namun juga ada hal yang bisa di-barter. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu masih pre-konvensional. Oke. Lalu yang kedua adalah conventional reasoning. Dia sudah tidak ada pre-nya ya, sudah tidak ada pre, kita sudah masuk konvensional. Ada proses internalisasi. Nah, kalau yang konvensional sudah mulai nih, tapi masih sebagian kata kuncinya ya. Sudah masuk internalisasi, sudah mau berperilaku moral itu tanpa disuruh-suruh gitu ya. Namun ada kalanya masih disuruh-suruh oleh eksternal. Penilaian individu didasarkan pada standar pribadi, sebagian berdasarkan dari standar orang lain. Ya, ini kata kuncinya masih sebagian ya. Level ini terbagi menjadi 2 tahap. Adanya harapan dari sebuah hubungan interpersonal dan terbentuknya konformitas yang saling menguntungkan. Konformitas ini apa sih? Kesepakatan ya teman-teman. Kesepakatan dua belah pihak. Kesepakatan dua pihak yang saling menguntungkan. Lagi-lagi masih menguntungkan baik dirinya maupun orang lain. Moralitas berdasarkan sistem sosial. Ini sudah lebih luas ya dibanding yang pre. Namun masih ada kata-kata dirinya itu harus diuntungkan juga gitu ya. Kata kuncinya. Kita lihat tahapannya. Konvensional yang tadi kita bahas di slide sebelumnya ternyata ada 2 tahap, tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 harapan diharapkan ada adanya hubungan interpersonal yang oke, konformitas, kata kuncinya dan saling menguntungkan. Nah, ini kalau bisa kalian rangkum di dalam mind map ya kata kunci ini. Interpersonal, konformitas, saling menguntungkan. Lalu contoh misalkan ya, supaya Anda belajarnya lebih holistik dalam satu kertas untuk dibuat mind map. Misalkan individu menggunakan konsep kepercayaan, kepedulian, dan kesetiaan sebagai dasar penilaian moral. Trust ya, saling percaya. Kalau trust itu kan saya percaya Anda percaya saya. Percaya itu tuh dua belah pihak, tidak bisa satu pihak ya. Kepedulian ya, itu juga dua belah pihak. Kesetiaan itu juga harus kerja keras dari kedua belah pihak gitu ya. Artinya hubungan interpersonal memang terkait dengan relasi ya, sudah 2 orang. Contohnya remaja atau anak mengadopsi standar moral orang tuanya karena ingin mendapatkan penilaian dari orang tuanya sebagai anak baik atau anak pintar. Nah, ini dia contohnya. Kita berperilaku baik karena ingin dianggap pasangan yang baik, kalau misalkan saya gitu ya, suami, istri. Anda ingin dianggap mahasiswa yang rajin, jadi tepat waktu terus ngerjainnya, boleh gitu ya. Saya ingin dianggap Allah, Bu, kalau Allah itu ya, nanti kita bahas ya, kalau Allah itu masuknya mana gitu ya, kalau saya ingin dianggap Allah itu, umat yang soleh-soleha bagaimana Bu, boleh nggak gitu ya? Boleh gitu ya. Oke, yang tahapan 4, moralitas berdasarkan sistem sosial. Jadi penilaian moral didasarkan pada pemahaman atas hukum sosial, nilai keadilan dan tanggung jawab. Misalkan si anak ini atau individu ini tuh sudah paham bahwa kalau dia melanggar aturan, dia akan siap ya mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial. Melanggar aturan itu bahkan ada 2 hukum ya, sanksi sosial dan sanksi betulan ya, sanksi apa nih? Sanksi pidana misalkan terkait dengan hukum positif kita di Indonesia. Nah, mana yang lebih menyeramkan? Ya dua-duanya menyeramkan ya, dikurung juga nggak enak, didiemin juga nggak enak. Jadi sistem sosial ini sudah berlaku untuk konvensional, itu nanti kata kuncinya ya. Post konvensional kita masuk yang ketiga menurut siapa nih? Kohlberg gitu ya, masih kognitif ya. Masih kognitif, jangan dilupakan teorinya. Selain Piaget tadi, proses internalisasi ternyata sudah utuh ya.
Dan penilaian moral tidak lagi menggunakan standar orang lain, terserah menurut orang lain itu bagaimana, yang penting saya mengerjakan ini karena sudah akumulasi. Jadi internalisasi itu kan awalnya dari eksternal ya teman-teman, ya nggak mungkin ya kita tiba-tiba melakukan sesuatu tuh tanpa ada informasi dari luar tuh impossible ya. Pasti internalisasi itu awalnya eksternal dulu. Ada informasi dari luar. Nah, proses eksternal ini sudah terakumulasi dalam internal sehingga individu yang sudah terinternalisasi dia tidak akan mengecohkan beberapa orang, standar orang lain yang misalkan minoritas dan sebagainya. Karena dia sudah lebih kuat ya, mengenali adanya alternatif ya, alternatif dalam memberikan penilaian, mengeksplorasi setiap alternatif, kata kuncinya memutuskan mana yang paling pas sesuai dengan nilai pribadi. Jadi alternatifnya itu masih juga jalan, tapi tetap ke internalnya. Meskipun di luar sana nanti Anda kalau kuliah mungkin sudah banyak dilema-dilema moral ya. Temanku kok begini, dosennya kok begini ya. Mungkin nanti akan lebih heboh lagi ketika Anda masuk ke dewasa madya ya. Dewasa madya itu lebih heboh, alternatifnya itu kok semakin hiruk pikuk dunia itu akan semakin terlihat dengan nyata di depan kita, fitnah-fitnah dunia itu ya misalkan ya. Banyak sekali gitu ya. Sehingga nanti kita akan tetap menyesuaikan. Individu yang sudah post konvensional ini dia sudah punya standar pribadi. Misalkan standar pribadinya siapa? Menurut agama sangat mungkin gitu ya. Ketika menurut agama mereka begini dibenturkan oleh nilai-nilai misalkan Pancasila yang ternyata ada sebagian yang mungkin anjuran untuk mengucapkan selamat kepada hari raya umat muslim lain, hari raya orang apa? Non muslim gitu ya. Ternyata ada jiwa-jiwa yang bertentangan. Nah, itu tetap dikembalikan ke keadaan individu. Misalkan contohnya tadi ya, nilai-nilai internalisasinya nilai Islam gitu ya. Terdiri dari 2 level yaitu social contract or utility and individual right, perjanjian sosial atau kebermanfaat sosial dan hak individu. Yang kedua tahapannya universal ethical principle, prinsip etika yang bersifat universal. Kita lihat di contohnya langsung ya, post konvensional ini. Yang pertama tadi social contract, utility atau individual right yang bagaimana alasan individual dinilai, di mana nilai hak dan prinsip-prinsip kebenaran atau moralitas lebih tinggi daripada hukum-hukum tertentu. Jadi di sini ada human right ya, hak-hak individu. Ada yang terkait dengan prinsip-prinsip kebenaran ya. Kebenaran itu kan sebetulnya relatif ya. Kebenaran. Ada orang yang bilang itu relatif. Tapi kalau kita berkiblat pada Quran hadis, maka kebenaran akan sifatnya mutlak. Bisa dipahami ya teman-teman? Menikah dengan sesama jenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan itu benar. Menurut siapa? Menurut siapa dulu gitu ya. Dia akan dianggap benar menurut ya. Karena itu sudah boleh ya, sudah dilegalkan. Menikah sesama jenis itu sudah dilegalkan di hukum internasional. Hukum internasional. Sedangkan di Quran hadis kita, kiblat kita kan ya, panduan kita, kebenaran itu mutlak. Yang diajarkanlah yang benar. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman? Sehingga post conventional reasoning ini sangat bisa bertabrakan dengan post conventional reasoning lainnya gitu ya. Karena memang masing-masing itu sangat internal satu dengan internal lain itu sangat bisa bertabrakan karena kan sudah internal ya. Kalau sudah internal tuh ya akan lebih subjektif gitu ya. Bisa jadi kebenaran yang mana dulu yang menjadikan perspektif dia begitu. Ya. Dan standar moralitas lebih tinggi daripada hukum-hukum tertentu. Nah, moralitas ini yang lebih tinggi. Misalkan kalau dari contohnya Kolberg tadi ternyata nggak apa-apa dia mencuri karena ternyata harganya sangat dimonopoli gitu ya. Misalkan vaksin dan misalkan vaksin contoh kita yang saat ini kan vaksin diperjualbelikan karena ada virus yang nah itu kan sudah dilema banget. Ya lebih baik kita menggunakan misalkan ya vaksin dalam negeri. Bahkan dokter-dokter kita, peneliti kita nggak kalah keren juga gitu. Kenapa kita harus memakai produk luar dan sebagainya. Yang sebetulnya itu ada prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Gitu ya.
Universal ethical principle, prinsip etika yang bersifat universal di sini terkait dengan hak asasi manusia secara universal. Nah, namun hati-hati teman-teman kalau Anda membaca banget ya terkait dengan hak asasi manusia yang bersifat universal tadi, contoh kecilnya tadi, menikah dengan sesama jenis itu sudah dibolehkan. Artinya bagaimana? Ketika Anda setuju, berarti moralnya akan mengikut ke situ. Gitu tuh yang harus kita hati-hati karena ini teori barat ya. Artinya kita cukup tahu saja bahwa kita sebagai warga Islam ya yang mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dan Allah adalah Tuhan kita, bahwa itu harus kita yakini sehingga hukum-hukum yang bersifat universal itu yang bagaimana? Kita harus mempertanyakan kembali apakah memang yang universal ini sudah sesuai dengan panduan kita, yaitu apa? Quran dan hadis. Quran hadis ini tidak lekang oleh zaman ya teman-teman. Zaman sekarang ada hoax macam-macam ya. Zaman dulu juga ada, zaman sahabat Nabi itu juga ada, bentuk-bentuknya itu juga sama, namun medianya yang berbeda. Ya. LGBT, zaman sekarang ada, zaman dulu juga sudah ada ya, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Kakak adik saling bunuh-bunuhan, dulu juga ada gitu ya. Siapa itu namanya? Hasan Hussein itu ya. Lalu misalkan anak yang tidak berbakti sama orang tua sekarang, zaman dulu juga sudah ada ya. Nabi Nuh sendiri yang istri sama anaknya membangkang beliau. Jadi sebetulnya fenomena-fenomena di akhir zaman ini sebetulnya semua sudah diajarkan di dalam Quran dan hadis. Kita belajar secara menyeluruh. Wanita bekerja dalam Islam itu juga sudah dicontohkan dalam Islam wanita bekerja. Atau misalkan laki-laki yang tidak mencari nafkah itu bagaimana? Ya, kita kembalikan masalah-masalah terhadap hukum-hukum yang telah kita yakini. Jadi kalau kita meyakini syahadatain itu kan dua syahadat. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Muhammad. Artinya kita juga konsekuensi logisnya adalah kita ikuti aturannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian hati nurani. Bisa nggak sih hati nurani itu berbeda-beda? Ya bisa. Tergantung apa yang di knowing tadi. Knowing, love, doing tadi. Kita taunya apa, sehingga hati nuraninya berperspektif ke sana, mengarah ke sana, sehingga kita berperilaku ke sana. Jadi hati-hati dalam kalian menimba ilmu, begitu ya. Misalkan kalau kalian, Bu, saya tuh ngaji, tapi setelah ngaji kok semakin kesini hatinya saya semakin keras ya, Bu. Nah itu hati-hati, jangan-jangan ada yang salah dan sebagainya, ya. Dalam menimba ilmu, dalam ngaji, termasuk mengkaji ilmu agama Islam. Jadi bagaimana? Buat bom gitu lah. Nah, itu ada sesuatu yang miss di situ. Misalkan kalau saya pahami bom bom bunuh diri atau apa itu ya apakah pernah dicontohkan gitu ya dalam Quran hadis ya bahwa Nabi pernah menyelakai diri sendiri untuk berdakwah itu juga kok ya belum ada. Kalau ada tolong ditunjukkan misalkan. Jadi dalam berilmu pun kita harus kritis gitu ya, tapi kita juga perlu tuntunan. Kita nggak bisa nih baca Quran, hadis dengan sendirinya gitu, mentafsirkan sendiri dan sebagainya, itu perlu bimbingan dari orang yang lebih paham gitu ya. Jadi terkait dengan ethical principle ini harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi kita cukup tahu saja, namun nanti dalam tindak lanjutnya teman-teman harus paham gitu ya, implementasinya gitu ya. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi terkait dengan fokus menghindari hukuman masih masuk yang level 1 heteronomous level prekonvensional. Kalau terkait dengan yang penting dirinya nggak rugi, orang lain boleh untung tapi dirinya juga sama-sama, berarti ada sistem barter, itu masuk tahap 2. Kalau tahap 3 konvensional sudah ada sebagian ya internal namun masih sebagian eksternal, ya berarti belum tulus banget. Kalau saya ceritakan ini tuh kayak masih ada udang di balik batu gitu ya paling mudahnya. Apa nih, kita tuh berbuat baik terkadang masih ada sesuatu yang kita inginkan dari orang lain tersebut ya. Nggak apa-apa juga gitu ya namanya turun iman itu naik turun ya. Kalau moral itu dalam dalam Islam kan apa ya, akhlak gitu ya. Akhlak bagaimana sih perilaku dari kita ke orang lain tuh akhlak gitu kan. Lalu yang keempat, social system morality terkait dengan hukuman, ya dia sudah percaya kalau si hukum bisa memberikan hukuman ya. Social contract ada terkait dengan hak-hak asasi manusia tadi secara universal gitu ya. Jadi dia lebih mengedepankan hukum-hukum yang hati nurani ya, conscience ini hati nurani. Jadi hati nurani.
Hati nurani yang paling baik apa? Hati nurani yang sering berzikrullah. Kalau menurut Islam ya Mbak ya. Hati nurani yang paling baik karena kalau kita punya hati sudah ada noda-noda nih ya, noda-noda maksiat macam-macam, bersuuzon, gibah, gibahun dan sebagainya. Nah itu kita harus menghapus dengan apa? Zikir. Sholat ada zikirnya. Setelah zikir kita berdoa itu sebetulnya menghapus dari waktu ke waktu. Makanya Anda dipertahankan ya yang sudah sholat tepat waktu, yang belum tepat waktu diusahakan tepat waktu. Nah itu kenapa kita bersyukur bahwa kita sudah punya sholat 5 waktu untuk menjadi aturan gitu ya, aturan untuk menghapus sistem-sistem moral yang masih salah. Nanti habis sholat subuh, misalkan dari subuh ke duhur kita ngerasani temennya, ngerasani dosen, membangkang orang tua dikit, melawan wah ini ada dosa lagi, kita hapus lagi. Ya kita hapus lagi nanti di sholat duhur. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun dan sebagainya. Sholat lagi, maksiat lagi ya. Mudah-mudahan di endingnya nanti kita berdoa ya Allah ketika meninggal nanti dalam keadaan yang husnul khotimah, masih keadaan dalam zikrullah gitu ya, mengingat keesaan Allah, Allah Maha Pengampun begitu. Jadi hati nurani ini kalau menurut Islam ya kita itu hati nuraninya akan tajam ya, sensitif. Oh kalau itu kayaknya lah nggak boleh deh. Ini kayaknya nggak enak. Itu kayaknya boleh deh. Itu biarkan Allah yang memberikan apa namanya huda ya atau petunjuk huda. Petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Jadi kita biarkan sinar Allah, nur cahaya Allah tuh masuk ke dalam hati kita untuk menerangi sehingga hati nurani kita akan selalu berprinsip kepada aturan-aturan Allah gitu ya. Kalau kita berbicara secara post konvensional menurut Islam ya. Oke. Nah, kritik terhadap teori Kolbe bagaimana? Keterkaitan antara penalaran dan perilaku moral kurang mempertimbangkan peran budaya. Ya, ternyata peran budaya ini bagaimana tadi terkait dengan ethical principle menurut warga Islam itu ya kurang dipelajari ya. Ternyata itu menjadi kelemahan bahwa perilaku moral ethical principle sangat bisa saja berbeda-beda tergantung budayanya. Meremehkan perspektif pengasuhan. Artinya Kolbe ini kurang percaya bahwa pengasuhan itu bisa memberikan dampak pada perilaku yang baik. Dia hanya fokus terhadap level-level saja, namun tidak memberikan arti terhadap bagaimana sih dampak pengasuhannya. Oke. Penelitian tidak mendukung keyakinan Kolbe bahwa perkembangan pemikiran abstrak pada remaja selalu mengarahkan mereka untuk membentuk perilaku moral yang ideal. Jadi seperti ini ya, Anda baca saja. Nggak ada penjelasan lebih detailnya. Beberapa ahli psikolog lintas budaya berpendapat bahwa cerita Kolbe tadi scoringnya itu lebih ke barat ya, terhadap hak individu, kejahatan, keadilan, yang ternyata tidak bisa diimplementasikan di berbagai budaya, termasuk budaya, kalau kita bisa bilang Islam itu adalah budaya ya, termasuk di Islam gitu ya. Penelitian awal Kohlberg dilakukan sepenuhnya menggunakan subjek laki-laki, sehingga belum bisa menjadi dasar ketika bagaimana dalam kondisi yang subjek perempuan. Oke, lanjut ya. Merasa bahwa, oke ini sudah ya Carl Gilligan. Sekarang ke Carl Gilligan model. Ini penalaran yang ketiga ya menurut Carl Gilligan. Merasa bahwa model yang dipakai Kohlberg itu pada etika keadilan dan hak individu dan lebih banyak laki-laki kan, sehingga Gilligan ini berfokus meneliti pada hak pengasuhan, pada etika-etika pengasuhan dan tanggung jawab. Meskipun demikian, ketika subjek dibandingkan secara cermat tidak terlihat adanya perbedaan gender secara sistematis terkait dengan penalaran moral. Ini kan masih kognitif yang ketiga ya, teori yang ketiga ya, bahwa Carl Gilligan ini mengevaluasi dari si Kohlberg ya. Jadi menambahkan unsur-unsur feminim gitu ya, ada hak-hak pengasuhan. Kita lihat bagaimana menurut Gilligan lebih lanjut, tahap perkembangan menurut Gilligan itu orientasi terhadap diri, dari mementingkan diri sendiri, lalu bagaimana bisa pengorbanan ke diri. Nah, pengorbanan diri inilah yang dikatakan keibuannya ya, maternal. Ibu itu kan yang sering berkorban, menurut Gilligan ya. Menurut Gilligan,
seseorang ibu itu kalau tadi kan si Kohlberg tadi kan dia sangat perspektifnya laki-laki gitu ya. Nah, si Gilligan ini menambahkan bahwa ada juga loh peran dari pengasuhan yaitu ibu gitu untuk mengajarkan moral-moral tertentu gitu ya, bahwa eh, ibu nanti ketika individu sudah menjadi ibu dia otomatis akan mengorbankan dirinya untuk anaknya ya, untuk pasangan dan sebagainya. Nah, kebaikan itulah namanya maternal morality atau moralitas keibuan. Lalu yang poin ke selanjutnya, from goodness to truth, dari kebajikan menuju kebenaran. Ya, morality of non-violence, moralitas yang tanpa kekerasan. Ini poin-poinnya. Ya. Oke, lalu etika kepedulian dari Gilligan menawarkan kemajuan perkembangan yang diperoleh individu melalui pemahaman terhadap apa? Pengasuhan. Ya, kata kuncinya pengasuhan dan tanggung jawab. Gilligan ini tahap pertama, anak-anak terpaku pada kebutuhan mereka sendiri ya. Dia butuh minum ya ambil gelas gitu ya, minum ya minum, makan ya makan. Tahap kedua, ternyata individu mulai peduli terhadap orang lain, terutama pada mereka yang kurang mampu merawat dirinya sendiri. Misalkan eh, individu bayi dan lansia itu kan yang tidak bisa kurang mampu merawat dirinya sendiri ya. Nah, contohnya di sini bisa bisa saja di usia di sini kita tidak fokus kepada usia-usia kronologis. Misalkan di usia 7 tahun dia sudah saja sudah bisa tahap kedua. Dia sudah punya adik ya, 7 tahun punya adik, dia merawat dirinya, merawat diri dan juga adiknya. Berarti dia sudah masuk ke tahap kedua ketika dia sudah fokus ke orang lain yaitu adiknya yang dikatakan kurang mampu merawat dirinya sendiri, begitu ya. Jadi teori-teori ini itu bisa aja kita udah usia dewasa, tapi kita masih tahap pertama. Bisa nggak? Ya, bisa saja ketika indikatornya terpenuhi, ketika memang sama sekali tidak pernah mengutamakan orang lain gitu ya. Oke, tahap ketiga, orang memiliki kepedulian terhadap semua hubungan antar manusia. Jadi ini lebih lebih dalam lagi ya. Tidak hanya yang kurang mampu tetapi terhadap semua hubungan antar manusia. Nah, ini penjelasannya yang lebih detail ya. Jadi tahap 1 itu terkait dengan individual survival. Tadi misalkan survival kan terkait dengan kebutuhan dasar makan ya, minum, kebutuhan dasar, basic need. Makan, minum, basic need ya. Saya tulis basic need itu ya butuh tidur ya. Butuh dan sebagainya. Masa transisinya fokus pada diri sendiri lalu ketika sudah mulai transisi ya, di sini sudah transisi berarti sudah mulai memperhatikan orang lain. Nah, ketika sudah masuk tahap 2, perhatian utamanya merawat orang lain ya, agar diterima melalui pengorbanan diri maternal tadi, maternal apa tadi? Morality, maternal morality ya, maternal ini keibuan tadi, dan konformitas. Konformitas itu persetujuan sosial. Masa transisinya bagaimana? Ketika sudah tahap 2 mau ke tahap 3, transisinya ketika kesadaran diri untuk membangun hubungan dengan orang lain itu akan lebih, oh ternyata saya tidak hanya bisa membantu saja, tapi bagaimana saya bisa berhubungan lebih banyak dengan orang lain dengan cara cara yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan sebagainya. Ya, jadi ketika masuk ke tahap 3, dia sudah fokus pada ya tadi hubungan relasinya ya dan sebagainya sehingga nilai moralitasnya akan berubah kepada kebenaran yang objektif bukan lagi subjektif. Kalau sudah objektif kan berarti bukan subjektif lagi. Sedangkan pada masa tahap pertama tadi masih sangat subjektif begitu ya. Kenapa kok sudah sangat objektif? Kenapa kok sudah sangat objektif? Karena fokusnya sudah terkait dengan orang lain ya. Sudah antar hubungan sesama tadi ya, dikatakan yang di slide sebelumnya itu kan terhadap semua hubungan, itu sudah objektif. Tidak bisa kalau kita mempertahankan hubungan dengan banyak orang, tapi pemikirannya masih subjektif. Berarti ini kan kalau dikaitkan ego, orang yang objektif itu bagaimana? Sorry. Kalau saya asumsikan ya, saya tanya ke Anda. Saya tanya ke Anda ya, nanti dijawab ya. Kalau saya atau individu sudah berpikiran objektif ya,
fokusnya sudah mempertahankan hubungan antar manusia, bagaimana terkait egonya? Naik ke atas atau ke turun, ke bawah terkait ego? Naik atau turun? Turun. Turun, Bu. Oke. Oke, makasih. Betul, ya. Jika kita egonya sudah banyak menyesuaikan, kapan kita bisa mengalah, menyesuaikan, menunda, ya, menunda keinginan, termasuk bukan mengalah juga, tapi hanya ditunda kok misalkan ya. Ternyata kita sudah bisa berpikiran objektif, mendahulukan kepentingan orang lain ya. Sekali lagi, ego itu tidak harus dipuaskan, tapi bisa aja saya mau beli baju ya, egonya tinggi, harus sekarang ya. Kita bisa menurunkan itu dengan cara apa? Menunda. Tidak harus kemauannya dihilangkan, tidak. Kita hanya cari waktu saja yang lebih tepat misalkan ya. Itu agar berpikiran objektif. Oke, lanjut ya. Nah, ini teori yang selanjutnya. Tadi kan kita sudah ke teorinya siapa? Gilligan ya. Ada 3 tahap. Subjektif, internal, masih survival, sudah mulai membantu, lalu fokus ke orang lain seluruhnya sehingga kebenaran objektif tercipta. Oke, sekarang kita ke teorinya Bronfenbrenner. Ini sering banget dimunculkan di kuis ya. Semuanya juga ada di kuis ya. Gilligan juga ada, Kolbe juga ada. Karena ini tahapannya banyak, jadi lebih enak dibuat banyak soal gitu ya. Oke. Jadi kita sudah belajar kognitif tadi, teorinya apa saja? Kognitif moral disebutkan. Yang pertama, Biase. Piaget. Yang kedua, Kohlberg. Yang ketiga, Gilligan. Yang terakhir, Bronfenbrenner. Nah, nanti kalian buat seperti ini ya. Piaget itu kata kuncinya apa, di strip-strip ini, di strip-strip atau seperti apa, sehingga akan lebih mudah membacanya. Percaya ya sama saya. Seusia saya masih seperti itu ya. Kalau Anda ternyata lebih sesuai metode belajarnya dengan saya, berarti kita sama. Tapi kebanyakan cara kerja otak akan seperti itu, tidak terbedakan oleh slide. Kalau kalian masuk ke rumah itu banyak partisinya. Mau buka kamar ini harus dibuka dulu. Tapi kalau kita sajikan dalam satu kertas, kita bisa masuk ke rumah tuh langsung bisa melihat seluruh, oh itu dapurnya, oh itu ya, langsung kelihatan semua begitu. Oke, lanjut ya, teori Bronfenbrenner berarti ini masih teorinya siapa? Masih teorinya kognitif ya. Oke, Bronfenbrenner kognitif ada 5 orientasi. Self-oriented ini kepuasan diri sendiri ya. Hanya mempertimbangkan orang lain untuk sejauh bahwa mereka dapat membantunya terhadap apa yang diinginkan ya. Jadi orang lain itu dianggap, tapi dengan catatan ya, dengan syarat bahwa mereka harus membantu terhadap apa yang individu itu inginkan. Itu tetap aja itu masih ke internal banget, subjektif ya, self oriented. Yang kedua authority. Di sini ada kata kunci autoritas, authority. Authority itu siapa? Figur otoritas, figur yang punya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Biasanya orang dewasa, orang tua, guru, ya, kakak sama adik, lebih ke kakak ya yang punya figur kekuasaan dan sebagainya. Misalkan anak atau orang dewasa, dia menerima keputusan dari figur otoritas. Ya, dia itu manut karena dia itu yang lebih berkuasa. Kira-kira seperti itu ya. Individu itu akan berkata sesuai dengan moralnya karena ada tuntutan dari otoritasnya. Siapa otoritasnya? Siapapun itu yang secara kekuasaan dia lebih tinggi. Kalau di contoh soal bisa jadi kakak tingkat ya, kakak tingkat atau gurunya dan sebagainya. Ya, termasuk orang tua ya. Kalau yang ketiga ini peer oriented. Jadi adanya konformitas. Dia itu manut ya. Manut ya. Dia tuh bilang oke, karena apa? Karena ada tekanan dari temannya, peer. Daripada aku nggak punya temen ya lebih baik aku ikut aja deh. Dia pada bilang iya aku juga setuju aja misalkan. Jadi bilang standar benar atau salah dalam menyetujui sikap ya. Kita kan punya sikap. Sikap itu adalah bentuk pikiran yang akan menjadi perilaku, itu kan ke sikap ya.
Ini kan pengetahuan, sikap, baru perilaku. Ini perilaku. Nah, sebelum perilaku tuh sikap. Saya pengetahuan, misalkan contohnya pengetahuan itu saya tahu jilbab itu wajib pengetahuan ya. Sikap, belum tentu pakai jilbab, tergantung panas atau tidak itu sikap. Oh, sorry, pengetahuan itu tahu kalau menurut ayat berapa surat An-Nisa itu wajib gitu ya, hijab itu wajib. Tapi sikapnya suka gitu ya, sikapnya suka. Tapi perilakunya kok belum tentu gitu ya. Nah itu kita harus mencari di mana ini celahnya. Ternyata ketika sukanya ini ternyata masih 50%. Kadang suka, kadang tidak. Nah ini sikap. Dalam menentukan sikap benar atau salah itu ditentukan oleh tekanan-tekanan temannya gitu ya. Jadi bukan atas kesadaran dirinya. Kalau ini tadi atas dasar otoritasnya, figur-figur yang punya kekuasaan ya. Kalau ini malah lebih ke dirinya gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut ke 4 kolektif. Kalau di sini katakannya kolektif, jadi yang penting tujuan kelompoknya gitu ya. Yang penting tidak dijauhi oleh kelompoknya. Kelompok sama peer lebih tinggi mana? Lebih tinggi kolektif ya kalau dibandingkan sama peer atau teman, kelompok itu yang lebih tinggi. Misalkan kelompok keagamaan, agama Islam. Kalau ini peer itu lebih rendah, lebih luasnya lebih sempit ya. Lalu yang terakhir adalah objektif. Objektif ini lebih nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kemanusiaan ya, lebih tinggi dikatakan, lebih nilai kemanusiaan. Kalau kita berbicara isu-isu Palestina, contohnya ya isu-isu Palestina itu bukan isu-isu Islam. Itu tuh sangat bukan isu Islam, itu apa? Isu kemanusiaan ya. Ini adalah isu kemanusiaan misalkan. Nah, ketika orang masih menganggap isu Palestina adalah isu-isu Islam, berarti masih di tahap ini, kolektif. Karena ada kelompok-kelompok tertentu, begitu ya. Namun bagi individu yang misalkan kita lihat banyak demo di Australia, pakai pakai baju you can see, nggak pakai jilbab macam-macam ya, tapi tetap demo itu ya. Nah, masa kita yang pakai jilbab malah nggak demo itu kan dipertanyakan, misalkan kok nggak ada rasa-rasa apa ya, empatinya, ada perasaan, ini ada apa sih Palestina dan sebagainya. Orang yang luar negeri yang pakai apa, you can see baju-baju yang seksi-seksi aja tuh demo membela Palestina ya. Karena mereka sudah tahap ke-5 moralnya secara objektif, secara universal kemanusiaan. Itu contohnya, ya. Oke, teori Bronfenbrenner. Jadi teori Bronfenbrenner kan Anda paham ya, ada mikro, makro, meso gitu ya. Yang tingkatan bulat-bulatan itu ya. Yang pertama kan mikro paling kecil, meso itu yang tengah, exo dan sebagainya itu ya. Yang lalu terkait dengan histori konteks. Kalian ingetin lagi ya, teori Bronfenbrenner itu teorinya terkait dengan ekosistem. Ketika seseorang memperoleh pengalaman yang lebih luas dari bermacam-macam orang di dunia, maka akan meningkatkan orientasi moral ya. Sebaliknya, kadang-kadang seseorang kembali ke orientasi terendah ketika ia menderita disintegrasi struktur sosial seperti dalam perang dan bencana sosial lainnya. Nah, kalau terkait dengan sudah ada masalah sosial, bisa jadi dia kembali yang ke self oriented tadi ya. Yang penting saya masih bisa makan gitu ya. Mungkin ini teorinya. Hal ini dapat memaksa perhatian seseorang kembali ke kebutuhan mereka sendiri dan menyebabkan mereka untuk mulai mengabaikan kesejahteraan. Nah, ini contohnya pandemi. Ini lebih tepatnya misalkan kondisi pandemi ini teman-teman ya. Mau gimana, mau di lockdown, PPKM, apapun istilahnya itu, penebalan mikro dan sebagainya ya. Sekarang pembatasan mikronya mulai ditebalkan. Yang dulunya cuma fontnya nggak tebal, sekarang hanya ditebalkan gitu ya. Nah, artinya itu lebih diketatkan gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang masih butuh makan dan sebagainya. Dia tidak peduli lagi terhadap konformitas kesehatan lagi. Yang penting dia masih bisa makan. Misalkan dia akan tetap keluar rumah. Ya. Stay at home itu bagi orang-orang yang punya gaji tetap, bisa bekerja work from home misalkan ya. Itu. Namun dia akan ini, kata kunci ini, ketika seseorang menderita disintegrasi struktur sosial, dia bisa sangat kembali ke orientasi moral yang paling rendah, yaitu self oriented. Yang penting dia masih bisa basic need-nya terpenuhi, kebutuhan dasar hidupnya apa, makan, minum, istirahatnya sudah terpenuhi, begitu ya teman-teman ya. Ini sangat sesuai konteks yang sekarang ini, misalkan contohnya seperti itu tadi, pandemi. Oke, kira-kira seperti itu ya, sudah kita tutup dulu pembahasan penalaran moral, sekarang masuk ke perasaan moral ya. Perasaan ini tuh kita sudah paham
knowing the good, knowing dulu, knowing ya, tahu, habis itu baru loving, baru doing ya. Jadi kita harus tahu dulu teorinya, mencintai lalu doing. Nah, kita masuk yang tahap 2 yaitu loving-nya. Oke ya. Perasaan moral. Ada psikoanalitik teori, ada child rearing teknik, teknik pengasuhan anak, empati dan altruism. Ini bahasan-bahasan dari moral feeling. Oke, kita bahas dari teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa di sini dikatakan, masih ingat ya teorinya Bapak siapa ini? Depannya F? Freud. Oke, bagus ya. Superego, cabang moral dari struktur kepribadian terdiri dari dua komponen, ada ego ideal, ada conscience atau hati nurani. Yang kita sepakat kalau dalam Islam, hati nurani itu akan jernih ya dengan zikrullah. Tapi Pak Freud ini nggak membahas ya, dia hanya bilangnya hati nurani gitu kan. Oke, kalau yang ego ideal ini apa? Ego ideal adalah komponen dari superego yang melibatkan standar ideal yang disetujui oleh orang tua. Gitu ya. Ada kata kunci. Kenapa sih sangat menitik beratkan orang tua? Kan kita tahu Pak Freud ini sangat fokus kepada pengalaman awal anak ya. Pengalaman awal anak. Jadi dikit-dikit kaitkan dengan orang tua. Teori apapun meskipun ketika berbicara moral juga masih melibatkan orang tua. Pengalaman awal dengan pengalaman awal anak dengan orang tua. Dengan orang tua. Nah, ego ideal. Jadi ego itu mau nggak mau orang tua itu yang harus menyetujui. Semakin orang tua tidak setuju, nanti egonya akan semakin cemas ya, anxiety. Jadi kalau kita sudah tahu teorinya si Freud itu kan kalau kita punya yang ideal, kita ideal self, nanti ada terbentuk real self. Nah, idealnya itu kalau sama real self-nya ini jauh, idealnya itu saya tuh IPK-nya 4, realnya tuh 3. Semakin jauh jaraknya dia semakin anxiety, cemas. Ya. Nah, itu teori umumnya. Ideal sama real self kalau semakin banyak jaraknya, saya tuh harusnya pinter ini, pinter ini, pinter ini, tapi kok semakin jauh, kayaknya kok belum pinter itu, belum. Kalau bisa kita dekati, menurut teorinya kalau semakin jauh diri ideal kita dengan kenyataannya, ini kan real kan kenyataannya gitu ya, itu semakin cemas. Nah, dikatakan menurut si psikoanalisa ini, idealnya itu ternyata atas dasar persetujuan orang tua gitu ya. Berarti kalau ada sesuatu hal yang sikapnya itu berbeda, sikap moralnya berbeda dari orang tua, dia akan semakin cemas gitu ya. Oke. Lalu hati nurani. Komponen dari superego yang melibatkan perilaku yang tidak disetujui oleh orang tua. Nah, ini komponen yang tidak melibatkan orang tua. Melibatkan namun tidak disetujui gitu ya. Melibatkan namun yang tidak disetujui, ini hati nurani. Saya suka kuliah di psikologi meskipun orang tua nyuruhnya di teknik misalkan, itu karena hati nurani Anda misalkan ya, itu terkait dengan super ego. Super ego ini kan terkait dengan di luar, kalau nih ego kalian ya, ego ini kan super egonya itu kan di atas ya, super ego. Oke. Nah, menurut ini kita sudahi dulu, ini teorinya cuma ini aja. Nanti kalian kata kuncinya gampang sih yang tidak disetujui. Misalkan contoh soalnya adalah kalian punya suatu sikap moral yang ternyata standar moralnya itu berbeda dari orang tua. Berarti lebih tepat mana? Nah, itu contoh soalnya ya. Nah, kalau teknik pengasuhan anak secara afeksi ya, secara loving tadi ya, secara apa tadi? Perasaan ya, perasaan. Kita masih bahas loving atau perasaan ya. Withdrawal, love withdrawal, teknik pendisiplinan di mana orang tua tidak memperhatikan atau tidak mencintai anak ketika anak ini berbuat benar atau salah ya. Berarti kan anak ketika salah, kita berbicara moral kan terkait benar salah. Ya, jadi love withdrawal itu yang tiba-tiba ngomong seharian itu 1000 kata ya. Kalau lagi mendisiplinkan anak terkait moral, dia berbuat salah misalkan langsung menyusut menjadi 100 kata gitu ya. Yang lainnya diacuhkan, didiem. Kita ngomong yang ya menjadi tidak ramah, yaitu love withdrawal itu tidak dimarahin ya, tapi hanya tidak diperhatikan, tidak ngomong gitu ya. Biasanya langsung membungkam. Kalau power assertion ini adalah teknik pendisiplinan
di mana orang tua berusaha mengontrol anak ataupun sumber-sumber yang dimiliki anak. Misalkan anak boleh bermain, tiba-tiba tidak boleh. Awalnya boleh menjadi tidak boleh main. Awalnya boleh tidur siang. Oh enggak ya. Kalau tidur siang itu bagi anak itu tidak menyenangkan ya. Jangan deh, jangan contoh tidur siang. Misalkan contoh yang lain apa? Ya, contoh yang lain bisa Anda cari sendiri lah ya. Contohnya itu fasilitas ya, misalkan uang saku, misalkan sekolah ya, kalau tidak pandemi kan dapat uang saku tuh, uang sakunya dikurangi ya, dan sebagainya. Jadi sumber-sumber yang biasanya dimiliki anak tuh ditarik. Induction ini apa? Diinduksi. Induksi itu dimasukkan otaknya terhadap informasi-informasi pentingnya, karena ada otak anak ya. Orang tuanya itu cerewet macam-macam ya. Kita sudah sepakat ya kata-kata cerewet itu kan hanya ada di apa? Di orang awam yang kita tadi sepakat kita lebih mudah pakai kata-kata cerewet aja ya, ibu yang cerewet gitu ya. Namun nanti kalian jangan bilang ibu yang cerewet gitu ya. Ibu yang sedang memberikan induction, prompt, reinforcement dan sebagainya sehingga anak akan tahu ya kenapa sih alasan-alasan dan penjelasan gitu ya. Nak, kamu seperti ini karena begini begini begini. Ibu nggak suka. Yang kita sebut bukan anaknya tapi perilaku ya. Tapi ketika anak itu sudah berperilaku baik, anaknya tetap dicintai. Nah, itu terkadang yang menjadi masalah. Misalkan saya gambar di sini ya. Anaknya itu kan, ini kan anak, misalkan namanya Ani ya. Namanya Ani. Dia kan kadang, namanya juga anak ya, self otaknya kan belum tebel, jadi kadang sering lupa, sering terdistraksi dan sebagainya. Anak itu kan nggak selalu berbuat salah ya, kadang berbuat benar atau nggak selalu berbuat benar, kadang salah. Nah, ketika yang kita marahi adalah perilakunya, ketika dia fokus ke perilaku benar, maka anak ini tetap mendapatkan porsi dicintai gitu ya, dicintai oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tua fokus ke anaknya, kok kamu nakal? Ani, kamu nakal. Nah, jadi yang nakal Aninya atau nakalnya? Ya, itu yang terkadang kita masih perlu berlatih. Kalau Ani nakal adalah anaknya, yang terserang adalah ego si anak. Tapi kalau ibu nggak suka kamu berperilaku begini, begini, begini. Perilakunya yang salah yang disebutkan. Jadi yang diserang adalah perilaku. Ketika dia berbuat baik, maka anak layak mendapatkan kecintaannya orang tua lagi. Dapat dipahami ya? Nah, induction itu seperti itu ya. Induction itu kita tuh berusaha menyalahkan dari perilakunya serta memberikan penjelasan kenapa hal itu tidak boleh ya. Dan itu harus sesering mungkin dilakukan. Dan ini penting untuk menjalin attachment. Ya, sadar terhadap dampak perilaku terhadap orang lain dan menunjukkan perilaku yang cocok. Jadi segera diajarkan alasan-alasannya. Jadi dalam menyalahkan anak, standar behavior salah moral benar salahnya fokus pada perilaku salah, diarahkan kenapa itu tidak boleh, konsekuensi dan reasoningnya, alasan-alasannya. Oke. Disiplin versus punishment. Disiplin is long term. Dikatakan long term itu apa? Jangka panjang, membantu self regulasi. Anak bisa mengatur dirinya, jadwalnya, penghargaan, afirmasi positifnya, problem solving, membantu motivasi internal. Jadi begini teman-teman ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak dari bayi ya sudah tahu kapan makan, mandi, dede, panas-panasan di luar itu ketika sudah punya jadwal rutin dia ketika nanti eksternalnya lepas dia sudah terinternalisasi Mbak Mas ya. Jadi sudah dalam hidupku 10 tahun ini gitu ya atau bahkan 15 tahun ini itu aku sudah dididik seperti ini. Enggak mungkin nanti di usia 25 tahun dia akan berbeda, itu akan sulit. Itu akan sulit berubah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi motivasi internal itu salah satu pembentukannya adalah dengan disiplin. Ya, dia akan terbentuk motivasi internal dari dirinya sendiri. Karena otaknya sudah menebal banget nih selama usia hidup 15 tahun ini otaknya sudah tebel banget. Sudah tebel. Jadi yang sudah tebel itu nggak mungkin tiba-tiba nggak akan dibawa kecuali ada life event atau stresor yang sangat berat ya. Stresor atau life event kejadian hidup di individu tersebut yang mampu merubah pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Punishment is short term. Jadi kalau punishment dihukum, di time out ya, itu ternyata hanya stopping behaviors aja gitu ya. Nah, sesaat gitu ya. Dia memang akan tenang ya. Karena tidak ada penjelasan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau positif disiplin
membangun dan menjaga rutinitas ya. Jadi rutinitas harus dijaga, menentukan dan menjaga harapan yang jelas. Jadi gini, harapan itu apa sih? Harapan itu misalnya gini ya Mbak ya, Mas ya. Anak itu disuruh belajar. Apakah anak hanya disuruh belajar tok tanpa ada target harapan yang jelas? Nah, harapan itu harus dipahami anak. Aku tuh belajar karena orang tuaku berharap apa gitu ya. Dia akan lebih termotivate gitu ya, termotivasi dengan konkret karena otak itu sulit sulit berbicara yang abstrak. Saya harus turun berat badan dengan saya harus turun 2 kilo itu otak akan lebih mencerna, oke saya harus 2 kilo nih turunnya karena spesifik. Tapi kalau anak tidak dijelaskan tujuannya, spesifiknya, dia akan tidak termotivasi. Sama seperti kita ya kalau kita disuruh dokter, pokoknya gini, tapi kalau kita nggak tahu alasannya terkadang diacuhkan ya, kadang kita nggak tahu alasan secara konkretnya. Nah, otak butuh untuk harapan-harapan yang jelas atau di sini tuh namanya target perilaku ya. Ekspektansi ya, dalam istilah jurnal tuh expectancy behavior atau ya, tuntutan-tuntutan gitu ya. Anda disuruh kuliah tapi nggak dituntut, tidak ada harapan ya. Anda akan sulit kuliahnya gitu-gitu aja. Tapi kalau, "Nak, besok kamu kalau bisa usia sekian, usia sekian sekian sekian," itu orang tua akan berharap lebih jelas, lebih detail, Anda akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal secara fokus gitu ya. Menggunakan lingkungan dalam mendukung harapan. Jadi lingkungan tersebut harus didukung ya, harapan-harapan tersebut harus ada. Ini pengasuhan yang eee, demokratis ya, demokratis itu fasilitasnya oke, demanding-nya juga tinggi, demanding itu tuntutan. Fasilitasnya oke, dukungannya oke, kasih sayangnya oke, tapi juga tuntutannya tinggi. Itu kan yang paling bagus ya, yang paling ideal. Jadi harus ada dukungan, harus ada dukungan dan harapan ya. Harapan itu target, memberikan pilihan-pilihan yang lebih sedikit pada anak kecil dan lebih terbuka namun terbatas open ended untuk yang lebih besar. Jadi kalau anak kecil itu nggak bisa Mbak saya disuruh milih ke toko tiba-tiba bingung banget 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam tuh di toko tuh nggak milih-milih mainan. Kalau anak kecil dikasih aja 2 pilihan ini atau ini. Nah, namun untuk anak yang lebih besar dia akan lebih terbuka ya, pilihannya akan lebih banyak. Begitu ya. Menggunakan kesempatan untuk problem solving, praktek dan perannya. Jadi memang harus implementasi kehidupan sehari-hari, tujuannya baik, maka jadi gini, konsep positif disiplin itu terkadang tidak harus fokus pada hal-hal kecil, namun eee, fokus pada apakah hal kecil tersebut mengganggu target perilakunya ya. Misalkan perilaku moralnya, pakai masker jika keluar rumah ya. Misalkan anak kecil ini hanya ngambil sandal keluar sebentar, apakah dia juga harus pakai masker? Kan nggak juga banget gitu ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil itu harusnya tidak menjadi fokus banget-banget ya, tidak terlalu dipedulikan tuh contohnya seperti itu. Misalkan aturannya adalah pakai masker keluar rumah, dia hanya main sekitaran saja dan itu tidak ada orang. Nah itu merupakan suatu pelanggaran yang kecil kan, dia sudah melanggar sebetulnya, namun masih kecil, jadi tidak selalu difokuskan, karena seperti itu contohnya. Oke, sudah ya, kita sudah ke perilaku moral. Tadi tadi kita bahas apa tadi, teori apa? Pernah, perasaan ya, tadi perasaan yang sebelumnya. Sekarang kita perilaku. Ada pertanyaan dari sini Mas, Mbak? Oke, jika tidak kita lanjut ya, sudah 15 menit lagi. Perilaku moral ada teori kognitif sosial. Dari kata-katanya ada kognitif, bagaimana kita berpikir, namun ada sosialnya, bagaimana sosial itu dipertimbangkan. Jadi kalau Anda mengingat-ingat teori seperti itu ya, oh ada kata kunci sosial, berarti sosialnya itu dipertimbangkan. Ada kognitifnya, berarti kognitif itu juga dipertimbangkan. Menekankan pada perbedaan antara kompetensi moral dan performansi moral. Nah ini sering juga dibuat soal ya. Oke, apa sih bedanya kompeten sama performan? Ya. Kalau kompeten itu kemampuan untuk menghasilkan perilaku. Kalau performan itu sudah terlihat perilakunya. Contohnya saya akan berikan pertanyaan ini masuk ke kompeten atau performan ya. Pertanyaan saya, eh, ada tetangga yang jatuh sakit. Saya membantunya. Tetangga yang sudah sakit itu saya bantu. Saya anterin ke rumah sakit karena dia nggak punya mobil misalkan. Suaminya lagi kerja jarak jauh misalkan. Yang saya lakukan itu adalah moral kompeten atau moral performance.
moral performance sih. Iya, betul. Iya, betul ya. Jadi moral performance itu betul-betul faktual ya, betul-betul tindakan doing-nya itu betul-betul kelihatan, bisa diobservasi ya. Bisa diobservasi dengan jelas. Bisa dilihat lah ya. Tapi kalau kompeten itu, saya itu mampu membantu tetangga tersebut, tapi karena saya masih punya anak, mobilnya juga lagi nggak ada, jadi saya nggak bisa tuh ngapa-ngapain gitu. Nah, ketika saya mampu tapi belum bertindak itu masih kompeten, kompeten ya. Bisa dipahami ya? Yang paling baik mana? Yang paling baik ya kompetennya ada, lalu ditunjukkan dalam performance. Itu yang paling bagus. Termanifestasi ya, terwujud dalam bentuk faktualnya. Ya, termanifestasi dalam bentuk perilaku kenyataan ya. Oke. Jadi kalau kalian bisa tapi nggak pernah terwujud dalam soal-soal ujiannya, misalkan kalian bisa, kalian paham kompetennya ada, tapi begitu performance saat kuis, saat ujian, kok nilainya bermasalah ya, berarti saya bingung nih, kompetennya ada tapi nggak muncul. Nah, terkadang eh, di dunia kita itu hanya percaya pada performanya saja. Performan itu yang penting ada deh gitu barangnya. Yang penting kamu tuh saat diuji bisa gitu ya. Karena seidealnya ketika performan itu ada, idealnya kompetennya itu ada ya, idealnya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, bentuk-bentuk dari perkembangan moral di sini ada empati, prososial, dan altruism. Empati mereaksi perasaan orang lain dengan respon emosional yang mirip. Ya, di sini ada kata kunci saya lingkari ya, emosional yang mirip itu contohnya Anda lagi cerita, ibu-ibu saya izin terlambat karena nganterin keluarga saya yang lagi sakit gitu kan. Oh, saya harusnya bukannya malah marah gitu ya, tapi oh iya ya, ibu sakit apa dan sebagainya, misalkan dan sebagainya. Jadi merespon dengan emosional yang mirip gitu ya. Bukan berarti kalau dia nangis harus nangis, bukan seperti itu. Kalau dia nangis ya kita cukup ikut, pasti berat ya situasi di saat seperti itu gitu ya. Kita berusaha masuk ya, berusaha mengira-ira kalau saya yang terjadi seperti itu gitu ya. Kalau itu sulit Mbak ya, tapi bisa dilatih dengan cara kita itu nggak langsung berkomentar, tapi diem dulu terus membayangkan kalau hal itu terjadi kepada kita, ya, membayangkan meresapi kalau harusnya kuliah namun tiba-tiba orang tuanya sakit itu ya seperti apa gitu kita hadapkan dengan kondisi kita. Itu biasanya empatinya akan lebih mudah muncul gitu ya. Namun kalau sekarang itu empati itu kurang muncul karena sebetulnya individu itu impulsif ya. Impulsif itu cepat banget merespon. Ada stresor apa, berpikirnya nanti tiba-tiba langsung direspon. Itu cepet merespon itu dampak dari teman-teman kalau bisa kita lihat ya gadget kita itu kan disentuh kecil aja langsung tek 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 m-banking langsung transfer cepet banget ya. Sebetulnya impulsif itu kalau nanti Anda teliti ya jangan-jangan dampak dari gadget kita yang serba cepat. Jadi impulsifnya juga cenderung lebih cepat, tidak bisa menekan tombol pause di otaknya. Sep, gitu, di stopin dulu aja, di stop. Ketika sudah stop, moral tersebut akan terjadi karena memberikan ruang. Karena kalau kita impulsif itu yang sering bergerak apa? Amigdalanya Mbak ya. Amigdala itu terkait dengan emosinya itu akan cenderung naik cepat. Kalau amigdala naik, teorinya prefrontal cortex untuk menganalisa itu akan turun. Nah, idealnya kalau ada hal-hal yang terkait dengan respon emosional, kita harus stop dulu, berhenti, supaya hormon-hormon amigdalanya turun. Kalau dalam Islam kan disuruh duduk, disuruh tenang, disuruh tidur bahkan ya. Setelah itu prefrontal cortex-nya akan naik, lalu lebih bisa mengevaluasi. Nah, empati zaman sekarang itu sulit banget gitu. Nah, mungkin karena dampak dari gadget impulsif dan sebagainya tersebut ya. Contohnya selebgram lagi apa tuh malah kita nyinyir, itu salah satu bentuk impulsif yang cepet banget ya, empatinya jadi rendah. Gitu ya. Altruism itu tidak mementingkan diri sendiri dalam membantu orang lain. Jadi altruism itu fokusnya sudah ke orang lain gitu ya. Kalau pemaafan merupakan salah satu aspek yang terfikirkan saat orang yang terluka melampiaskan rasa lukanya dan mungkin melakukan pembalasan ya.
Bahkan ketika dibalas kita tuh memaafkan, altruism. Jadi eh, pemaafan. Prososial, perilaku sosial yang menguntungkan orang lain. Jadi ini hampir mirip-mirip ya, tapi kalau yang saya baca tuh altruism itu lebih luas, prososial itu anaknya. Jadi anaknya altruism. Altruism itu dia cakupannya lebih luas gitu ya. Mengajarkan perilaku sosial dengan apa? Direct teaching gitu ya. Kalau anak kecil diajarkan, dijelaskan kenapa kita membantu, alasannya apa. Jadi selalu ditanamkan alasan ya. Jangan jadi dokter yang sok sibuk yang tadi saya ceritakan ya, dokter sok sibuk pasiennya banyak, kamu gini ya, tapi nggak dijelasin ya karena sedang bukan kuliah gitu ya. Jadi nggak mungkin dokter itu menjelaskan alasan-alasan di balik instruksi-instruksinya. Nah, tapi karena kita sedang mendidik, kita harus memberikan alasan-alasan karena kita bukan dokter yang sok sibuk tadi ya, kita beda ya. Kita sedang berperilaku sebagai mengajarkan, berarti bisa guru, orang tua ya. Label sesuai dengan perilaku yang dilakukannya. Jadi labeling itu positif pada perilakunya. Jadi kalau perilakunya baik, ya label dengan positif. Kalau perilakunya negatif, kita label dengan yang kalau salah, kita label dengan yang negatif. Labeling perilaku ya, bukan labeling anaknya. Perencanaan aktivitas kooperatif. Jadi memang harus direncanakan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kerjasama akan prososial, bukan kompetitif ya. Lawannya kooperatif adalah kompetitif itu biasanya individual, kooperatif biasanya akan kerjasama. Lalu memperlihatkan anak pada model-model perilaku prososial. Kita tunjukkan, ternyata di luar sana banyak banget orang yang bisa membantu, ya, membantu manusia, membantu hewan, ya, rescue kucing dan sebagainya, ya, apapun bentuk-bentuknya. Kita menjelaskan harapan terhadap perilakunya. Nanti kamu kalau seperti itu jadi anak yang soleh harapannya, misalkan ya harapannya apapun gitu ya. Induction ini macam-macam ya, misalkan nontonin video-video korban perang Palestina ya. Itu kan anak akan mengasah empati ya teman-teman ya. Karena mereka nggak punya kesempatan untuk melihat secara langsung, tontonkan aja videonya, kita ceritakan, kita maknai ya, kita berikan penguatan. Oke, kira-kira sampai situ alhamdulillah kita sudah selesai. Saya stop dulu ya videonya supaya nanti teman-teman yang tertinggal bisa mengikuti di video.